Oke, selamat pagi, selamat itu berakhir pekan saudara-saudara ya di awal Januari 2025 ini ya. Kita lanjutkan materi kita ya mengenai metodologi penelitian di dalam sistem informasi atau juga teknologi informasi ya. Saudara-saudara, minggu kemarin kita bahas mengenai research problem atau masalah penelitian. Maka kita lanjutkan dengan desain risetnya ya atau juga sistem risetnya. Saudara-saudara, setelah kita bisa merumuskan atau memformulasikan permasalahan penelitian ya dalam bentuk problem formulation, di mana problem formulation ini adalah pernyataan yang menggambarkan adanya kelemahan, adanya ketimpangan, adanya kekurangan ya dari cara kerja suatu sistem yang itu diindikasikan oleh parameter-parameter yang terukur sehingga kita bisa merumuskannya menjadi suatu permasalahan penelitian. Sehingga dari permasalahan penelitian itu kita punya ya punya gambaran gitu kan metode yang akan kita laksanakan. Jadi sebetulnya keterkaitan erat antara problem research dengan metodologi riset itu sangat terkait erat ya. Apalagi juga sampai ke teknis nanti sampai ke bentuk rancangan sistem yang kita ajukan sebagai outcome ya sebagai capaian untuk menyelesaikan masalah riset tadi itu ya. Nah saudara-saudara di dalam sistem informasi atau juga teknologi informasi kita harus punya suatu framework ya punya suatu kerangka kerja ya yang kerangka kerja ini adalah uh, mendudukkan ya menggambarkan bahwa teknologi informasi atau sistem informasi itu ya kan sebagai suatu entitas ya. Entitas yang digunakan oleh user ya entitas digunakan oleh user untuk memenuhi kebutuhan user ya jadi ada user ada sistem informasi ya. User itu menggunakan sistem informasi dengan tujuan ya Anda menggunakan berbagai macam aplikasi atau kita semuanya itu akan ada tujuan Anda menggunakan Microsoft Office ya, karena ada tujuannya. Di samping ada tujuannya, juga ada specific needs, ya, ada kebutuhan khususnya. Setelah ya, situ kita bisa, kenapa kita menggunakan software-software yang mudah, ya. Semua user itu pasti menggunakan software. Itu adalah alasannya adalah user friendly, ya. Kenapa demikian? Karena komputer itu memang dirancang untuk semudah mungkin digunakan oleh penggunanya. Komputer itu kalau sulit digunakan, walaupun kompleks ya, itu ya kan, itu menjadi salah satu ukuran ya, bagaimana application atau algoritma dirancang itu betul-betul memang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Sehingga pas saudara ini perlu kita dudukkan di mana sih posisi daripada itu, teknologi informasi ya atas information system ya. Jadi information system ini saudara-saudara ada di dalam suatu circle ya kebutuhan oleh user ya. Artinya apa? Dia di situ ada organisasi, ada institusi, ya betul, infrastrukturnya, ya, ada bisnis strateginya, gitu kan. Ada juga itu pendukung-pendukung yang lain. Nah, jika kita bisa memahami suatu konsep ini, gitu kan, teknologi informasi atau sistem informasi ini ya, ternyata adalah suatu circle yang itu intinya adalah digunakan oleh pengguna baik secara lembaga institusional atau organisasional ya kan atau juga untuk kebutuhan memenuhi urusan ya bisnis atau juga secara spesifik seperti itu. Sehingga saudara-saudara inilah bisa kita munculkan berbagai macam permasalahan ya software ya digunakan oleh user untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi layanan, ya, itu masalah semua. Ya, tidak semua ternyata software itu ternyata bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya, banyak sekali software-software itu ternyata tidak memenuhi kebutuhan kita. Ya,
Sebagai contoh adalah Anda menggunakan Word, ya, Word-nya Office. Ya, Word-nya Office itu semua orang di seluruh dunia menggunakan. Tidak ada yang tidak menggunakan. Ya, Word-nya Office itu ya kan sudah menjadi standar gitu kan di seluruh dunia gitu kan digunakan. Tapi begitu kita mau menggunakan word prosesor ini untuk kebutuhan yang lain, ya, misalkan untuk kebutuhan layout suatu eh, presentasi, ya, suatu katakanlah publikasi dalam bentuk jurnal, dalam bentuk katakanlah news, ya, Word kita ini tidak memuaskan, ya, tidak memuaskan sehingga apa? Ditemukanlah sumber-sumber yang lain seperti Canva, gitu ya, seperti katakanlah untuk bikin brosur, gitu kan, ya, kemudian bikin untuk layout typeset dokumen, untuk jurnal, untuk apa saja gitu. Akhirnya software-software lain itu masuk di situ, berusaha untuk memenuhi kebutuhan secara spesifik. Ya. Selama ini kita menggunakan Word ya kan, memang untuk ngetik-tik dokumen secara standar, secara normal itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi begitu kita gunakan, Pak, bisa nggak kita desain itu, mendesain suatu flyer, brosur, desain suatu katakanlah publikasi sosial media, ya, kemudian juga mendesain katakanlah publikasi dalam bentuk itu layout ya news ya itu akhirnya belum bisa terpenuhi, akhirnya ya tadi dikembangkan software-software yang lain yang bisa memenuhi itu semua. Nah, inilah saudara-saudara, jadi teknologi informasi atau sistem informasi kita ini ternyata adalah berada di ruang tidak terbatas yang namanya adalah itu layanan, ya, layanan dan juga penggunaan, ya, yang itu adalah terkait dengan circle yang Anda lihat ini adalah sebagai satu bentuk daripada itu IT strategi, ya, yang diturunkan jadi information system infrastructure gitu kan, kemudian ada ditopang oleh organizational infrastructure gitu kan, dan juga orientasikan untuk bisnis development seperti itu. Apa dasar sehingga alignment daripada ekosistem ini gitu kan harus kita pahami, ya. Sebagai contoh begini gitu kan, anak-anak tugas akhir itu kalau dia mendesain satu web, ya, dia kurang memikirkan aspek dari sisi user, ya. Kenapa ya kan? Ya karena hanya sekedar dibuat. Teknologi informasi atau juga sistem informasi yang kita sediakan itu pasti jadi, karena masalah ya. Tapi apakah itu memenuhi kebutuhan user? Nah, itu tanda tanya besar. Tanda tanya besar yang disitulah riset itu harus bisa menjawab. Ya, banyak sekali anak-anak yang tugas akhir ini kan membahas atau juga mendesain suatu sistem, ya kan, kurang mengena kepada kebutuhan user. Ya, kita selama ini menggunakan Word ya sebagai alat bantu kita ya, karena semua beberapa aspek itu terpenuhi. Beberapa aspek yang kita ngetik dengan mudah, kita lempar dokumen dengan mudah, ya, kita menggunakan ukuran kertas itu sudah tersedia menu-menunya, formatting huruf, formatting ini semua tersedia. Tapi begitu menaik ke lebih atas lagi, misalkan publication dalam bentuk flyer, nah itu udah nggak bisa, ya kesulitan, ya. Akhirnya kita beralih ke aplikasi yang lain. Nah, ini sudah ada. Jadi sistem informasi itu berada dalam ruang yang tidak terbatas yang saya katakan sebagai layanan yang memuaskan untuk pengguna. Yang ini saudara-saudara gitu kan harus menjadi uh, langkah kita untuk meneliti apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh user itu. Nah, itu adalah ruang riset sebetulnya. Nah, ruang riset untuk mencari kebutuhan yang dibutuhkan oleh user. Jadi kalau anak-anak tugas akhir itu pasti bisa semuanya. Bikin web ini, web itu, semuanya bisa. Pertanyaan besarnya adalah apakah itu sesuai dengan kebutuhan user? Nah, itu belum tentu. Ya, yang ini memang kalau kita lihat ya, itu ruang sebesar-besarnya bagi kita kan untuk sebisa mungkin ya kan apa yang kita rancang itu sebagai uh, jawaban atas problem riset ya kan itu sesuai ya kan. Contoh gitu kan, Anda mendesain aplikasi penjualan barang online ya. Nah, anak kita ya, mahasiswa kita ya dengan sangat pintar gitu kan desain webnya, desain struktur datanya, mengenai desain alurnya gitu kan. Tapi kenapa tidak dilakukan riset pendahuluan mengenai sistem yang sejenis? Nah, ini penting. Ya, web-web yang sejenis yang seperti ini harus dilakukan riset dulu, diriset dulu.
Ya kan? Kita sekarang ini udah banyak sekali menggunakan aplikasi e-commerce. Nah, disitulah kita bisa mencari tahu apa kelemahan-kelemahan daripada aplikasi e-commerce ini, ya kan? Ada aplikasi A, B, C, dan D kita tahu, ya karena kita sering menggunakannya, ya. Nah, kalau bisa Anda itu juga sama, berawal dari mencari tahu apa kelemahan daripada aplikasi-aplikasi ini, sehingga nanti Anda memunculkan ide atau gagasan yang inovatif, yang kreatif, yang mengatasi kelemahan-kelemahan daripada cara kerja sistem yang sudah ada. Nah, artinya apa, saudara-saudara? Artinya adalah IT itu ya tidak bisa kita pandang lagi sebagai sekedar jadi. Sistem informasi itu kita rancang tidak sekedar jadi, tapi harus ada suatu penelaahan, assessment, kajian, ya. Jadi saya tanya kepada Anda gitu, semua aplikasi yang Anda gunakan, Anda pasti sering menemukan ketidakpuasan, betul nggak? Halo, betul nggak? Ya Pak, betul Pak. Nah, itulah ruang daripada research problem. Tidak puas. Contoh aja ya kan, kita tadi yang saya contohkan tadi ya, kita menggunakan Microsoft PPT. Kenapa orang itu beralih ke Canva sekarang? Orang udah jarang sekarang menggunakan PPT. PowerPoint itu dulu kan powerful ya, ya semua menggunakan PPT. Dari zaman pertama kali Windows 95 itu diluncurkan dengan orang itu, wah, gampang sekali ya menggunakan Word, gampang sekali ya menggunakan Excel, gampang sekali ya menggunakan eh, PowerPoint atau juga sumber-sumber yang lain ya. Semuanya mengatakan gampang dan mudah dan menggunakan. Ternyata MS Office ini lupa dengan bahwa ada kebutuhan dari pengguna-pengguna ini yang semakin meningkat. Orang sekarang dengan aplikasi di sosial media menggunakan flyer, gitu kan? Menggunakan menggunakan brosur-brosur yang bagus-bagus sekali. Yang selama ini ternyata tidak bisa dipenuhi oleh MS Canva itu berkembang, gitu ya. Kemudian software-software yang lain berkembang, gitu kan, untuk masuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi di situ ya. Jadi sistem informasi itu adalah sebagai suatu entitas yang penuh masalah ketika dihadapkan dengan user yang unlimited, yang tidak terbatas. Semakin kita jeli melihat adanya gap di sini, gitu kan, semakin kita menemukan yang namanya research problem, yang nanti akan kita usulkan menjadi suatu desain riset untuk mengatasi masalah yang kita ketemukan. Ya. Nah, ini ada satu dari framework mengenai sistem informasi tadi itu ada, ya kita ketahui. Maka kita harus tahu, ya. Nah, ini ya environment daripada betul sistem informasi itu gitu kan, itu sebagai bentuknya aplikasi itu adalah berhubungan dengan lingkungan orang, ya orang itu ada perannya, ya ada peran itu adalah kebutuhan ya terkait dengan kebutuhan semuanya, ya. Ini semuanya adalah assign daripada bentuk kebutuhan. People, gerakan. MS Office ya kan, MS Word ya digunakan oleh miliaran orang di dunia. Dan mulai dari peran gitu kan, mulai dari anak TK sampai juga ke orang dewasa gitu kan. Itu perannya bermacam-macam. Disediakan oleh MS Word ya. Juga ada capabilities ya, capability daripada itu kemampuannya, ya kemampuan orang menggunakannya gitu ya. Itu juga bervariasi, tidak sama. Kemampuan orang menggunakan itu tidak sama. Dan itu harus bisa dijawab oleh sistem informasi yang disediakan nanti. Kemudian juga karakteristik daripada penggunanya, karakteristik daripada uh, uh, sistem informasi itu sendiri, ya. Kemudian juga ada organisasi, ya, strateginya, culture dan strukturnya, prosesnya, gitu kan. Itu harus juga memenuhi. Sistem informasi itu juga harus memenuhi comply dengan struktur organisasi yang ada di dalam seluruh masyarakat secara global. Ya, bisa digunakan mulai dari level RT sampai level negara, sampai level PBB. Itu kan ya. Itu juga merupakan salah satu contoh gitu kan
bagaimana variability atau juga diversity gitu kan, keberagaman pengguna dari sisi orang, people, dari sisi institusional lembaga, dari sisi teknologi juga. Teknologinya apa? Berkaitan dengan infrastruktur jaringan. Ya, infrastruktur jaringan itu pasti. Anda menggunakan aplikasi yang sangat canggih, ya, di mana aplikasi itu mensyaratkan adanya suatu SLA, ya, Service Level Agreement. Apa contoh daripada SLA, Service Level Agreement? Software itu bisa digunakan secara online dengan katakanlah latensi yang sekian milidetik standar. Nah, pertanyaan saya, apakah SLA itu yang mensyaratkan adanya latensi, ya, keterlambatan data dikirimkan, itu bisa dipenuhi secara global? Belum tentu. Jadi software canggih apapun, ya kan, kalau ternyata itu tidak bisa digunakan hanya karena masalah latensi, ya artinya apa? Kita gagal di dalam menjawab permasalahan penelitian. Nah, ini saudara-saudara menjadi juga tolak ukur gitu kan, bagaimana software yang nanti kita usulkan yang berisi algoritma atau metode yang kita usulkan untuk mengatasi permasalahan itu ujung-ujungnya adalah berkaitan dengan kebutuhan needs, ya. Jadi relevansi antara sistem informasi yang kita rancang, kita develop dengan environment, yakni orang dengan diversity-nya, organisasi dengan kompleksitasnya, teknologi dengan ketersediaan, itu needs, ya. Moderasinya adalah titik temunya adalah needs, ya. Bisa nggak needs yang unlimited, kebutuhannya unlimited, ya kan, dipenuhi oleh sistem informasi yang terbatas. Nah, ini memang pertanyaan berat, ya, dari kita sebagai desainer sistem informasi. Pertanyaan berat yang tidak mungkin bisa kita jawab secara langsung. Sehingga itulah secara Word itu, Microsoft Word itu powerful. Semua orang bisa menggunakan. Organisasi semua bisa menggunakan. Mulai dari level RT sampai PBB bisa menggunakan. Teknologi nggak ada masalah. Ya. Teknologi gitu kan nggak ada masalah karena Word ini bisa digunakan gitu kan tanpa adanya permasalahan isu latensi, ya, adanya delay dan lain-lain. Nah, terpenuhi untuk kebutuhan yang katakanlah hanya untuk pengetikan atau pembuatan dokumen-dokumen yang standar. Tapi begitu ada kebutuhan, katakanlah layout dokumen untuk kebutuhan promosi, digital marketing, di mana di situ ada flyer, desain konsepnya digital marketing, nah ini udah nggak bisa memenuhi MS Word kita. Akhirnya Mas Saudara, inilah ruang sistem informasi design and research itu masuk di sini. Gitu ya. Jadi kolom kedua ini saudara ya, setelah kita paham ya kan, environment daripada pengguna sistem informasi ini kita paham, ya, maka kita harus bisa mendesain sistem informasi itu sebagai riset, ya, sebagai artefak, ya, sebagai prototipe atau model yang akan bisa memenuhi kebutuhan yang tidak terhingga dari sisi kiri, ya, dari sisi orang, lembaga, institusional, atau juga teknologi yang ada yang mendukung. Bagaimana caranya? Ya tadi, risetnya bagaimana? Satu, analytical. Ya, kita melakukan kajian. Kajian, apa yang mau kita kaji? Yang kita kaji adalah people. Ya, orang ini butuh apa? Sebagai contoh tadi kan, zaman sekarang ini sudah rame e-commerce. E-commerce itu salah satunya adalah didukung oleh digital marketing. Digital marketing ini butuh apa? Butuh ternyata flyer yang sangat bagus, yang sangat provokatif, sangat interaktif, mengundang orang untuk tertarik. Nah, analytical ya kan. Nah, kita udah mulai masuk dalam step analytical, ya, berpikir analitik, ya, untuk memahami kebutuhan spesifik daripada people, organization, dan teknologi yang ada. Kemudian kita ajukan satu studi secara mendalam. Studi mendalam gitu kan, kita teliti apa yang dibutuhkan di dalam digital marketing ini. Ternyata orang itu promo menggunakan video. Videonya bagaimana? Kalau videonya kualitasnya bagus, tinggi, ya, resolusi sangat tinggi gitu kan, apakah mendukung teknologinya, infrastrukturnya? Ya, seperti contoh adalah kita ini sudah mulai berlangganan TV digital, ya, dalam bentuk platform, ya, bermacam-macam. Di situ film-film yang terbaru, film-film yang lama, itu ada semua di situ.
Pertanyaannya adalah kalau itu kita jual dengan resolusi yang sangat tinggi, ya, apakah infrastruktur servernya mendukung untuk mengakses film yang kita sediakan? Nah, itu pertanyaan besar. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga itu kalau Anda pernah berlangganan TV digital zaman dulu ya dengan zaman sekarang udah berbeda. Ya. Di lain pihak, konsumen itu kepingin televisi yang itu video yang berkualitas tinggi, video yang realistik, tiga dimensi gitu kan, maka dipenuhi oleh desain sistem informasi gitu kan dengan desain video yang sangat bagus berkualitas tinggi, ya kan? 4K video misalkan ya, ultra high definition video, UHD, ya UHD. Ya. Tapi masalahnya datanya sangat besar. Datanya sangat besar karena memang kualitasnya sangat bagus, resolusi sangat tinggi. Tapi begitu itu kita jual ya kan, akhirnya nggak bisa diakses. Tidak akses juga terlambat-lambat, akhirnya jadi masalah. Kenapa? Karena kurang mendalam dalam memahami infrastruktur yang tersedia di dalam jaringan teknologi informasi. Ya, jadi dari sisi user itu unlimited, ya keinginannya, kebutuhannya, cerewetnya itu unlimited. Karena memang user itu memang kepingin yang berkualitas, ya. Dari segi user itu dalam digital ekonomi seperti itu, ya. Nah, apa saudara-saudara? Inilah kita mengajukan eksperimen, ya. Setelah kita analitik, mengetahui kebutuhan, mengetahui kebutuhan dari people, organisasi, ya, teknologi pendukungnya, infrastrukturnya, ya, kemudian itu network infrastrukturnya, ya, baru kita mengajukan suatu itu setelah analitik, case study, eksperimental. Kita uji coba, ya, kita mengajukan suatu konsep gitu kan, sebagai contoh kasus tadi kan, video ya untuk digital marketing, ya video yang bagus, ya berkualitas tinggi, ya sesuai dengan konsepnya digital marketing ya kan, untuk memasarkan suatu produk. Maka kita ajukan satu eksperimen, ya eksperimen gitu kan. Begitu jadi, maka kita uji coba di lapangan. Betul nggak video ini ya bisa diakses dengan kualitas yang seperti yang dirancang? Bisa nggak video ini bisa menarik perhatian? Bisa nggak video ini sampai follow up sampai sampai tertarik dengan produk, apalagi sampai juga beli transaksi. Wah itu kan nggak mungkin kalau nggak diadakan yang namanya eksperimental sama juga field study. Nah, kemudian simulasi, ya untuk membicarakan mengenai scalability daripada layanan teknologi yang kita usul. Nah, dari sini saudara-saudara, akhirnya apa? Akhirnya kita untuk mewujudkan ini gitu ya, mewujudkan langkah-langkah riset ini gitu kan. Maka kita perlu satu teori di sebelah kanan ini, ya. Teori mulai dari teori yang kita butuhkan untuk mendevelop satu sistem. Ya, teorinya apa? Teorinya adalah misalkan membangun video berkualitas tinggi. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk digital marketing. Untuk apa? Untuk promosi produk. Nah, kita bikin teorinya. Betul, bukan bikin teori ya, mencari teori itu, teori pengolahan video, teori mulai dari perekaman video sampai processingnya sampai menjadi output video ultra high definition. Kemudian kita perlu teori apa? Perlu teori digital marketing. Kita pelajari, ya. Kita selama ini ya sebagai saya tanya kepada Anda ya, pernah nggak Anda melihat itu kan video yang dibuat secara profesional dengan video yang kita buat ala kadarnya dengan kamera smartphone kita? Itu ada bedanya nggak menurut Anda? Sekarang, halo. Iya, Pak. Nah, pasti ada bedanya. Kenapa? Dibuat profesional itu adalah artinya di situ ada teori yang digunakan, metode yang digunakan. Apalagi video itu digunakan untuk kampanye, kampanye suatu produk digital marketing, dan itu nggak mudah. Ya video ini harus ada unsur ini, ada unsur itu, mulai dari pencahayaannya, perekamannya, ya kan, sampai alat yang digunakan untuk merekam itu nggak murah, mahal-mahal semua. Memang tujuannya adalah menghasilkan high definition video kualitas atau berresolusi yang tinggi, ditambah dengan informasi-informasi yang disematkan sehingga orang melihat itu wah bagus, ya. Jadi misalkan orang ibaratnya adalah ilmu digital marketing ini gitu ya, adalah mengemas gitu kan tempe, ya dijual gitu kan sekelas rasa pisang.
ya, bukan pisang goreng, ya pisang beneran, ya. Jadi tempe gitu kan dikemas dengan digital marketing ya sekelas pisang, ya. Itu kan nggak mudah percayaannya. Padahal tempe ini gitu kan, tempe yang kita makan sehari-hari itu, ya, tempe goreng itu, ya. Tapi karena berhasil dikemas dengan digital marketing, videonya, gitu kan, betul unsur-unsur digital marketing yang ada dalam video, gitu kan, sampai katakanlah itu menjadi ini jadi suatu alat ya untuk memasarkan satu produk gitu kan. Itu artinya dengan teori-teori yang kita gunakan, metode-metode kita pelajari, kita ketemu suatu framework cara kerja, mengerjakan, memproduksi daripada usulan mengenai aplikasi atau juga produk sistem informasi yang kita usulkan. Kerangka kerja, bikin kerangka kerja atau desain riset, ya. Kemudian kita memerlukan instrumen, ya, instrumen alat ukurnya, ya, untuk mengukur kinerja daripada satu sistem, ya. Jadi mengukur kinerja daripada aplikasi atau juga produk digital yang kita produksikan, ya. Kita butuh umpan balik dari orang, dari organisasi, dan juga teknologi, compatibility-nya dengan teknologi yang ada, ya, atau network infrastruktur pendukungnya. Ya, baru kita bicara konstruksinya, bagaimana cara memproduksi produk digital ini. Ya, setelah kita bisa produksi, ya, memperhatikan cost efisien, ya, perhatikan karena kita produksi ini kan tidak sekedar jadi ya, berkualitas tapi juga sesuai dengan kemampuan ekonomi produksi. Kita konstruksi, ya, kita bikin modelnya, model 1, 2, 3, baru metode metode itu semua kita sematkan menjadi satu metode riset, ya. Nah, baru jadi, ya, sehingga tadi metode riset ini masuk gitu kan untuk satu gitu kan kita dapat data semua, data analisis gitu kan, data analisis untuk contoh kasus adalah kualitas video, ya, untuk digital marketing. Kalau kita dapat data analisis, data dari umpan balik dari pemirsa, dari user, dari pengguna, dari konsumen, ya, dari klien, gitu kan. Kita dapat data analisis. Ya, data analisis itu untuk apa? Menguji sejauh mana video digital marketing kita rancang itu memang memenuhi tadi itu, memenuhi yang namanya business needs, ya, sini. Nah, ini ya. Sehingga kalau itu sudah terpenuhi gitu kan, maka kita bisa melakukan adjustment atau pengukuran, ya, dari data-data terus. Sehingga kita bisa mengetahui, oh ternyata video saya ini berhasil. Bagaimana Anda mengatakan berhasil? Karena ada datanya. Tidak bisa kita mengajukan satu rancangan sistem informasi tanpa ada data yang bisa menjawab bahwa ini memenuhi kebutuhan user. Nah, ini yang sering kali itu dilupakan oleh mahasiswa kita gitu kan. Mahasiswa kita itu desain apa saja. Desain web, karena web itu kan sekarang lebih mudah ya. Kita bikin web sudah template-nya sudah ada, ya, konfigurasinya juga sudah ada panduannya. Gitu kan. Tapi apakah itu menjawab needs, ya, dari sisi environment, ya, people, organization, dan teknologi pendukungnya? Nah, ini yang sering kali dilupakan. Ya, begitu sudah Zara, ada pertanyaan? Halo? Iya, Pak. Ya, silakan. Oke, jadi dengan cara seperti itu, saudara-saudara, kita merancang satu sistem, itu kita tidak sia-sia. Ya, saya sudah menjadi dosen itu sudah hampir 20 tahun. 20 tahun itu anak-anak Indonesia itu mengerjakan apa aja jadi. Mulai dari mengerjakan robot, ya, robot yang bisa joget, ya, itu dangdut gitu ya, sampai apa itu katakanlah mendesain sistem yang kompleks, semua jadi semua. Tapi apakah itu menjawab bisnis needs? Nah, itu masih tanya. Karena menjawab bisnis needs ini unlimited, pertanyaan yang tidak akan pernah selesai. Ya. Jadi, sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga kalau sistem informasi sebagai satu entitas teknologi yang kita kawal dengan pertanyaan apakah ini memenuhi kebutuhan pengguna, itu selamanya akan berkembang terus, software. Software itu akan terus berkembang. Sehingga mestinya MS Office itu mestinya nggak kalah dengan Canva seharusnya ya. Tapi faktanya kan sekarang orang-orang sudah mulai beralih, ya, kalau untuk presentasi,
Kalau untuk desain flyer, desain video, desain pamflet sudah beralih semua, ya. Nah, kenapa ya? Karena MS Office, ya, eh, entah itu kelupaan atau memang juga memang sengaja ya kurang mengembangkan ke arah bisnis needs ya kan untuk kebutuhan-kebutuhan yang kompleks yang saat ini sudah menjadi suatu tren, ya, apalagi untuk digital marketing. Begitu saudara, ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, maka video ini nanti saya unggah di LMS ya, silakan disimak lagi dan ajukan pertanyaan serta materi ini akan saya share di LMS. Begitu saudara ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Salam apa tuh? Belajar terus ya. Kuliah online kita ya, kita selesaikan ya. Sini ada Dimas, ada Reza, ada Iya, siapa? Pak. Ada Denny, ada Sarif, ada Nur Hasan. Ya, kita lanjutkan minggu depan dan apa itu kita diskusi lagi. Ya, selamat siang, selamat salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.